Pak, gaji masyarakat kan juga sekarang mau dialokasikan juga untuk tabungan perumahan rakyat, Pak. Itu kira-kira di 2027 sendiri, itu kira-kira 3% setiap dari gaji, tidak hanya di ASN juga tapi swasta juga. Ya semuanya dihitung lah. Biasa dalam kebijakan yang baru itu pasti masyarakat juga ikut berhitung, mampu atau nggak mampu, berat atau nggak berat. Seperti dulu waktu BPJS di luar yang BPI yang gratis 96 juta kan juga rame, tapi setelah berjalan kan saya kira merasakan manfaatnya bahwa rumah sakit tidak dipungut biaya, hal-hal seperti itu yang akan dirasakan setelah berjalan. Kalau belum biasanya pro dan kontra. Jadi saya ingin tekankan, tapera ini bukan potong gaji atau bukan iuran. Tapera ini adalah tabungan. Di dalam undang-undang memang mewajibkan. Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN. Nggak ada upaya pemerintah untuk membiayai makan gratis, apalagi untuk IKN. Kita juga bingung, mana ada di dunia ini Pak Peter, menabung itu wajib gitu kan, diwajibkan dan dipaksa oleh negara. Saya kira semua tahulah arahnya kemana ini. Tanggung jawab negara di mana? Tanggung jawab negara diabaikan, diserahkan pada masyarakat sipil. Pemerintah nggak bayar iuran. Ngapain ngurusin uang masyarakat sipil gitu loh? Ngapain ngurusin itu? Kalau dia aja nggak bayar kok, dia ngurus-ngurus itu gitu loh. Kalau dia ASN, Ya. oke lah, negara harus pemerintah mengiur. Udah gagal program ini. Gagal mendapatkan keyakinan teras dari masyarakat. Pertanyaan besarnya adalah uang yang dikumpulkan yang ratusan triliun tertentu mau dipakai buat apa? Siapa yang berkepentingan terhadap nilai uang ini yang begitu besar menimbulkan beban dan kecenderungan korupsi? Jangan-jangan ini hanya pengumpulan dana saja ini kan? Mencari dana murah. Justru memunculkan spekulasinya akal-akalan untuk pembiayaan IKN. Maka buruh menolak untuk dijalankan. Apalagi pemerintahan udah mau selesai. Tolong tinggalkan legacy yang baik. Jangan-jangan kalau buruh dan pengusaha bersatu ini kiamat sudah dekat ini. Ada sesuatu di balik ini yang tidak cukup transparan diungkap. Ini berbahaya. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Ketemu lagi kita di Crosscheck di kanal YouTube medcom.id. Saya Indra Maulana. Terima kasih Anda terus menyaksikan Crosscheck. Oke, pada akhir pekan kali ini saya ajak Anda untuk mendiskusikan tentang program pemerintah tentang tabungan perumahan rakyat atau TAPERA yang saat ini jadi sorotan luas masyarakat setelah pekerja swasta tanda kutip dipaksa untuk ikut menjadi peserta. TAPERA ini sebenarnya dibentuk sejak 2016 melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat. Sebelumnya hanya PNS yang diwajibkan jadi peserta program ini. Tetapi kali ini pekerja swasta dan mandiri ikut dilibatkan. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang TAPERA, pemerintah menetapkan iuran sebesar 3% yang dibayarkan secara gotong royong, yakni 2,5% oleh pekerja dan 0,5% oleh pemberi kerja. Pada pasal 7 di PP baru ini dirinci jenis pekerja yang wajib menjadi peserta, tidak hanya abdi negara dan pegawai BUMN, tetapi termasuk karyawan swasta dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Nah, kita akan lihat karena sudah mulai bermunculan di masyarakat, sejumlah pekerja menolak, bahkan pengusaha ini menolak. Lalu untuk siapa sebenarnya PP TAPERA ini dibuat? Jika gelombang penolakan TAPERA membesar, apakah Presiden Jokowi akan tetap memaksakan iuran TAPERA ini? Kita cross-check kali ini dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Bang Said Iqbal. Bang Said, apa kabar? Baik, terima kasih. Ini lagi perjalanan, sorry ya, kita ganggu ya, nggak apa-apa ya, biar disuarakan ini suara pekerja ini. Boleh, siap. Lalu kemudian ada anggota Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo. Ya, benar, Dewan Pakar. Pak Anton J. Supit. Pak Anton, apa kabar Pak Anton?
Selamat pagi Mas Indra, Mas Said. Baik, lalu ada ekonom dari Segar Institut, Pak Peter Abdullah. Pak Peter, apa kabar? Salam sehat. Alhamdulillah, kabar baik. Salam sehat. Salam sehat. Selamat pagi Baik, Pak Peter. sudah ada dari pekerja, dari pengusaha, dari ekonom senior, Pak Peter. Sudah, kita sekarang langsung saja mulai cross-check. Suara pekerja, Bang Said Iqbal, bagaimana melihat PP Tapera yang baru ini, yang baru ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada tanggal 20 Mei? Ya, program tabungan perumahan rakyat itu atau Tapera bagus ya. Karena kita kan butuh rumah, sandang, pangan, papan ya. Ya. Di mana dalam konstitusi juga sudah jelas negara mempersiapkan penyediaan rumah yang sehat, murah, dan terjangkau harganya. Dan ini penekanannya adalah tanggung jawab negara. Nah, yang jadi persoalan adalah ketika PP nomor 21 tahun 2024 ini dikeluarkan, tanggung jawab negara itu dialihkan kepada pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Buruh bayar 2,5% iurannya dan pengusaha 0,5%. Terus tanggung jawab negara di mana? Negara nggak bayar iuran. Negara tidak ikut terlibat dalam penyediaan dana untuk ketersediaan rumah. Yang sebagaimana kalau di BPJS Kesehatan kita kenal dengan penerima bantuan iuran, ada kontribusi negara, pemerintah dalam hal ini untuk menjalankan program jaminan kesehatan. Nah, tanggung jawab negara diabaikan, diserahkan pada masyarakat sipil, uangnya dikelola oleh negara. Dalam hal ini oleh pemerintah, kementerian. Sedangkan BPJS Kesehatan saja sebagai analogi pembanding, itu dikelola oleh Badan Wali Amanah atau BPJS. Nah, dengan demikian, ada beberapa alasan yang programnya sebenarnya bagus, tapi dalam pelaksanaannya menimbulkan beban dan kecenderungan korupsi terhadap program ini, maka buruh, serikat-serikat buruh, KSPI termasuk di dalamnya menolak untuk dijalankan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, ketidakpastian untuk mendapatkan rumah. Namanya kan program Tapera. Dia kan tabungan sosial ya sebenarnya. Misal gaji rata-rata sekarang ya di Indonesia 3,5 juta rupiah per bulan. Kalau dia 3%, berarti kan sekitar 105.000 rupiah per bulan. Setahun dikalikan 12 berarti sekitar 1.260.000 rupiah. Katakanlah untuk menuju pensiun peserta Tapera itu 10 sampai 20 tahun. Kalau 10 tahun kan berarti cuma 12,6 juta rupiah. Kalau 20 tahun sekitar 25,2 juta rupiah. Mana ada rumah seharga tersebut? Judulnya tabungan perumahan rakyat. Tapi orang ikut program Tapera tidak bisa beli rumah. Jadi ini kan tidak sesuai dengan kepastian untuk mendapatkan rumah tersebut. Yang kedua, tadi saya sampaikan, pemerintah yang mewakili negara tidak mengiur, tapi dikelola oleh pemerintah. Sama kayak jaminan hari tua. Buruh membayar 2,7% iuran, pengusaha, kawan-kawan pengusaha membayar 3% iuran. Pemerintah tidak mengiur. Maka kan tidak ada campur tangan pemerintah untuk mengelola uang jaminan hari tua, tapi dikelola oleh satu badan yang namanya BPJS, yang wali amanah, bukan pemerintah, bukan Perum, bukan BUMN. Dia badan hukum publik. Nah ini, Tapera kan kira-kira hampir sama. 0,5% dibayar oleh usaha, 2,5% dibayar oleh buruh. Nah yang ngelola pemerintah. Maka tanggung jawab negara tidak ada, tidak ikut mengiur. Kalau begitu, buat apa pemerintah? Pak Said Iqbal. Uang Tapera. Ya, Pak Said Iqbal. Jadi ini persoalannya harusnya pemerintah ada kontribusinya dalam iuran itu maksudnya, atau ini yang dipermasalahkan hanya soal pengelolanya? Kan kalau pengelolanya ada BP Tapera kalau tidak salah itu. Ya, BP Tapera itu kan pemerintah. Sama nanti akan terjadi yang ketiga yang saya bilang korupsi. Asabri, Taspen, Jiwasraya. Itu korupsinya kan gila-gilaan kan. Nah oleh karena itu bukan hanya masalah pengelolaan, bukan hanya masalah iuran. Yang paling terpenting adalah pemerintah bertanggung jawab menyediakan rumah yang layak, sehat, dan harga terjangkau. Dengan demikian, kalau memang Tapera ingin
jalankan, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Satu, daya beli masyarakatnya ditingkatkan dulu, termasuk buruh. Sekarang kan kalau dalam catatan Serikat Buruh dengan upah yang sekarang hampir beberapa tahun tidak naik di beberapa kota industri, itu turun 30%. Litbangnya KSPI udah ngukur turun 30%. Dan tiba-tiba dipotong lagi nanti menjadi 2,5%. Ini akan memberatkan dan membebani buruh. Di samping ada potongan-potongan iuran yang lain, termasuk pajak PPh 21 maupun pajak PPN kalau dia membeli barang dan sebagainya. Yang kedua, harus ada kepastian bahwa kalau nanti dia pensiun atau memasuki usia PHK, dapat rumah nggak? Bukan dapat tabungan. Kalau buat dapat tabungan, buat apa? Dia harus dipotong iurannya, hanya membebani. Nah, kemudian juga harus bisa dipastikan bahwa negara ikut mengiur. Kalau negara sudah siap untuk mengiur melalui APBN, kemudian kemampuan buruh dan dunia usaha juga sudah pulih, baru disitulah program Tapera bisa kita jalankan secara bersama-sama. Tidak sekarang dipaksakan di tengah daya beli yang turun, tidak ada kepastian dapat rumah kalau ikut programnya, terbebani karena iurannya dan pengelolanya yang kita ragu kalau bukan dia adalah wali amanah seperti kira-kira BPJS. Ya, dan pemerintah pun tidak ikut mengiur di situ ya. Tidak ikut mengiur. Tidak ikut. Harusnya ada melalui APBN dan APBD. Oke, baik, saya lihat sudut pandang dari pengusaha, karena kalau kita lihat juga ada sikap pernyataan dari Apindo lah ya, mengatakan bahwa juga keberatan dengan soal Tapera ini, terutama dari PP yang baru ketika pekerja swasta juga dibebani, dalam hal ini pemberi kerjanya juga dibebani 0,5% gitu. Pak Anton, bagaimana tanggapannya? Mas Indra, jadi kali ini saya atau kami Apindo juga sependapat dengan Mas Iqbal. Artinya bahwa kita menolak dengan alasan itu, tapi saya ingin menambahkan hal yang lebih prinsipil. Yaitu? Pertama, ini kan wajah baru dari Bapertarum. Artinya ini jadi dibikin untuk ASN, gagal lantas menjadi undang-undang, menjadi Tapera yang melibatkan seluruh rakyat. Ya, itu satu. Jadi sudah gagal, sekarang dihidupkan kembali dengan wilayah yang lebih luas. Kedua, kalau kita lihat dari segi amanat undang-undang atau konstitusi, pemerintah wajib menyiapkan perumahan untuk rakyatnya. Jadi jangan dialihkan kepada masyarakat, apalagi pekerja. Bobotnya kan lebih berat ke pekerja sekarang. Nah, hal yang mendasar lain itu adalah sejak ditentukannya undang-undang sistem jaminan sosial, jadi semua yang masuk jaminan sosial menjadi terintegrasi dengan SJSN. Pertanyaannya, apakah perumahan ini atau Tapera ini masuk menjadi bagian dari jaminan sosial atau apa? Kalau jaminan sosial artinya dengan tidak masuk di dalam sistem SJSN dan tidak melibatkan, mereka juga tidak tahu, ini artinya sejak reformasi kan kita sepakat supaya tata kelola bernegara ini kan diatur dengan benar. Betul. Nah, kedua, kalau ini memang menjadi tabungan, saya mungkin harus minta akuntabel ya. Peter, apa ada tabungan yang bisa dipaksakan? Ini kan gitu. Dipaksakan orang menabung. Nah, menunjuk yang dikatakan Mas Iqbal tadi, kalau dia menabung pun dengan menabungnya tanggung tidak bisa beli rumah, ini kan apa wajar. Dan yang lebih dari segi berkeadilan ini yang saya sorot adalah karena pekerja membayar lebih banyak lah, 2,5%, dan pengusaha kena 0,5%. Dan jangan lupa dari segi jaminan sosial, pekerja sekarang sudah membayar 1% jaminan kesehatan, 2% hari tua, 1% jaminan pensiun, total 4%. Kalau ditambah 2,5% menjadi 6,5% dari upah. Nah, ini ada kenaikan iuran mereka yang harus bayar itu lebih dari 50%. Di samping itu pengusaha membayar juga untuk jaminan kesehatan untuk pekerja 4%, 0,3 jaminan kematian, 0,24 sampai 1,74 jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua 3,7 untuk pekerja, dan jaminan pensiun 2%, total 12%, hampir 12%. Nah, kalau ditambah dengan setengah, ya memang sekitar itulah gambarannya.
Tapi yang persoalan kalau kita lihat bahwa banyak keluhan dari buruh bahwa pendapatan mereka juga kurang, tidak cukup dan lain-lain. Apakah berkeadilan mereka ini harus menanggung perumahan dari orang yang lebih tidak mampu, karena istilahnya kan subsidi silang ini. Iya, iya. Dari yang mampu menjadi mampu. Mm-mm. Jadi yang tidak mampu harus memberikan katakanlah bantuan subsidi seperti itu, dan ini kok jadi pekerja. Ini yang dirasakan hal-hal ini yang di samping teknis yang dijelaskan tadi, tapi saya merasa ini ada sesuatu yang mesti diluruskan dulu. Jadi kembali kepada waktu proses pembentukan ini, pembuatan undang-undang, memang kami Apindo juga diajak bicara di DPR. Ini pertama kita harus tahu bahwa ini inisiatif DPR, tetapi yang paling antusias dan mendorong ini adalah Dirjen Perumahan dari PUPR. Ya wajar saja lah, beliau ini kan KPI dia kan perumahan. Jadi ya kalau bisa apa saja dilakukan supaya rumah-rumah ini kan bisa dibangun, tetapi jangan menyalahi prinsip. Nah, ini belum kita bicara beban-beban tadi yang memang membebankan. Tetapi kalau kembali kepada sistem tata negara tadi, ini kita juga bingung. Mana ada di dunia ini, Pak Peter, menabung itu wajib, itu kan, diwajibkan dan dipaksa oleh negara. Nah, inilah yang saya kira di samping tentu yang sudah dijelaskan Mas Iqbal tadi, kita sependapat 100%, ditambah dengan hal-hal yang tadi. Nah, kenapa mau dipaksakan? Ini kan jadi sehingga timbul pertanyaan, apakah memang tujuannya adalah perumahan untuk rakyat atau untuk pekerja? Bagi pekerja yang sudah punya rumah juga harus membantu pekerja lain yang belum punya rumah. Dan jangan lupa, ini saya kira kalau bicara ini bukan hanya pekerja yang berhak dapat rumah, tapi seluruh rakyat. Nah, ini yang saya kira, saya melihat menyoroti dari segi keadilan, dari segi aspek konstitusi juga, apakah ini betul-betul sejalan tidak. Kok masih nanggung itu? Tadi Pak Anton masih nanggung. Kan ada pertanyaan tadi, apakah ini untuk pekerjaan rakyat atau apa gitu maksudnya Pak? Yang kita tunggu dari Pak Anton nih. Nah, itu mungkin Pak Peter jawab, tapi mungkin saya tambah dikit bahwa jangan-jangan ini hanya pengumpulan dana saja ini kan. Mencari dana murah untuk ya alasan pembangunan dan lain-lain. Dan jangan lupa masalah trust. Masyarakat juga kan sekarang pusing juga yang dikatakan Mas Iqbal tadi, masalah Sabri, masalah Taspen, masalah Jiwasraya, dan lain-lain. Dan kembali lagi, kalau Bapetarum juga tidak sukses, kenapa diganti baju dan skopnya lebih luas lagi? Jadi kalau menurut saya ya sudahlah, yang fungsi Bapetarum itu diperkuat, ya sudah untuk ASN saja kan. Dan yang kasihan jujur aja lah, kenapa harus bekerja? Ya, oke. Baik, saya sebelum menggali ya, jauh lebih umum dulu. Pak Peter, silakan Pak Peter Abdullah. Ya, terima kasih Mas Indra. Ya. Ini luar biasa kita bisa menyamakan pandangan pengusaha dan pekerja pada hari ini. Dan menurut Pak Anton tadi 100% setuju. Wah, itu luar biasa. Karena memang isunya memang ini menarik ya. 100% setuju Pak Anton dengan Pak Iqbal, maksudnya gitu ya. Tadi Iya. berarti ada yang aneh nih dari Tapera. Oke, silakan lanjutkan Pak. Nggak aneh, itu justru kita syukuri itu Pak Indra. Oh gitu. Karena ini indikasi bagus ini, kalau pengusaha dan pekerja udah sejalan itu indikasi bagus sebenarnya. Kita berharap pada hal-hal lain juga bisa setuju. Iya. Nah, kalau kita bicara Tapera ini, ya memang ini menurut saya sesuatu yang perlu kita sesali. Ya. Kenapa pemerintah gegabah sekali ya, mengeluarkan sebuah kebijakan yang menurut saya tidak didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Anton maupun Pak Iqbal. Ya. Karena program ini memang sangat sensitif, ya, di mana pemerintah tidak melakukan persiapan yang cukup baik, hanya didasarkan kepada niat baik. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Iqbal. Ini kan didasarkan kepada undang-undang yang memang mewajibkan pemerintah untuk mempersiapkan perumahan untuk rakyat. Tetapi ya bagaimana niatnya baik kan, tetapi bagaimana mengeksekusinya, ya menurunkannya di dalam sebuah program itu menurut saya gagal total ya. Karena ini akhirnya memunculkan banyak sekali pertanyaan. Ya, program yang memang kalau menurut saya, kalau kita sebagai penganalisis kebijakan publik, kebijakan yang dari awal kita bisa sangat bisa ketahui, kita bisa prediksi ini akan ditolak habis. Ya. Karena kebijakan ini hanya memunculkan
kewajiban, tetapi tidak sama sekali memunculkan manfaat Oh, bagi pekerja. Yang muncul kan hanya apa yang akan dibebankan kepada pekerja, apa yang akan dibebankan kepada pengusaha. Tetapi apa manfaatnya apa? Apa manfaatnya bagi pengusaha? Apa manfaatnya bagi pekerja? Karena manfaat bagi pekerja yang seharusnya tadi adalah untuk memperoleh rumah, tadi dengan sangat mudah itu bisa kita bantah. patahkan, bisa dipatahkan ya. Ya, karena dengan iuran, dengan potongan yang 3% tersebut, ya, itu berapa yang bisa kita kumpulkan? Apakah kita bisa dapat rumah? Jadi dari sana saja udah gagal program ini. Gagal mendapatkan keyakinan trust dari masyarakat. Apalagi seperti disampaikan juga oleh Pak Anton tadi, kita punya memori. Ya. Kita tahu bahwasanya program yang sama, Bapertarum dan Tapera sebelumnya, itu gagal. Gagal memperoleh trust. Nah, ketika kita dalam posisi pemerintah gagal memperoleh trust tersebut, pemerintah menggulirkan kebijakan yang sama sekali tidak dirancang dengan baik untuk mendapatkan trust baru. Ya. Nah, ini memang menjadi sangat sulit bagi pemerintah, ya, bagi program ini untuk bisa berjalan. Ya. Ini yang menurut saya sangat perlu kita sayangkan dari pemerintah. Dan menurut saya pemerintah harus segera untuk meninjau kebijakan ini, karena kebijakan ini menurut saya hanya akan memunculkan kegaduhan, dia tidak akan mendapatkan manfaat. Ya. Dan apalagi kalau kita runtut lagi apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, sebenarnya Pak Anton mau mengatakan kan, bahwasanya kebijakan ini justru memunculkan spekulasi yang tidak produktif. Ya. Sekarang ini kan ada dugaan-dugaan yang mengarahkan ini hanya akal-akalan pemerintah untuk mendapatkan dana murah. Di tengah kesulitannya pemerintah untuk membiayai program-program. Bahkan ini spekulasi liar ya, untuk pembiayaan IKN, untuk pembiayaan makan siang gratis dan sebagainya. Jadi liar. Nah, ini kan sangat negatif bagi pemerintah. Jadi menurut saya pemerintah memang seharusnya segera meninjau kebijakan ini, karena kebijakan ini tidak produktif, hanya memunculkan kegaduhan, dan kalaupun dilaksanakan tentunya akan banyak memunculkan efek-efek negatif, ya, dampak-dampak negatif. Meninjau atau dicabut? Ya, meninjau dalam rangka sebelum cabut kan dijauh dulu. Kan? Nggak mungkin langsung cabut tanpa peninjauan, kan ninjau dulu untuk kemudian dicabut. Ya. Nah, akhirnya begitu Pak Said Iqbal, dugaan-dugaannya larinya ke sana. Kalau kita garis bawahi tadi ya, misalnya adalah manfaatnya sudah hampir nggak masuk akal, dihitung Pak Said Iqbal sendiri tadi. Dan itu disepakati oleh Pak Anton dan Pak Peter. Sebelumnya juga ini program gagal, yang tujuannya untuk ASN saja gagal tuh, di Bapertarum tadi dan Tapera sebelumnya. Nah, sekarang kok malah makin diperluas gitu. Akhirnya beban-beban saja yang muncul kelihatan ke publik, dan memang manfaatnya menjadi minim kelihatannya, manfaat bagi pekerja maupun manfaat bagi pengusahanya sendiri. Dugaan-dugaannya larinya malah ke, ya seperti tadi, ini pengumpulan dana, sementara publik juga paham akan informasi program-program pemerintah yang membutuhkan dana-dana besar, itu ada banyak, misalnya kayak IKN dan lain sebagainya. Ini harus dicabut tidak Pak Said Iqbal? Ya, harus dicabut, tapi tidak hanya berhenti di peraturan pemerintahnya, undang-undangnya direvisi. Maka Serikat Buruh, KSPI, bahkan termasuk Partai Buruh itu akan melakukan dua hal. Pertama, kita akan judicial review ke Mahkamah Agung terhadap peraturan pemerintahnya. Tidak hanya berhenti di peraturan pemerintahnya yang harus dicabut, undang-undang Taperanya direvisi. Sekali lagi ya, tabungan perumahan rakyat atau katakanlah ketersediaan rumah bagi buruh dan rakyat itu penting. Karena itu adalah sandang pangan papan ya, kebutuhan primer. Pokok, kebutuhan pokok. Cuma caranya dan bagaimananya itu yang kemudian harus menjadi diskusi kita. Ketika DPR dan pemerintah memutuskan mengesahkan undang-undang Tapera ini,
Kan kalau kami ya, buruh nggak pernah dilibatkan. Padahal kita yang bayar iuran. Ya. Mereka mendiskusikan sesuatu yang kita bayar gitu loh. Harusnya kan orang yang mau bayar diajak ngomong dong. Ya. Pengusaha diajak ngomong, buruhnya diajak ngomong. Nah yang nggak bayar, yang memutuskan siapa yang membayar. Dan yang ingin memiliki rumah. Inilah kebijakan yang tidak melibatkan partisipasi publik. Oleh karena itu, langkah yang harus kita lakukan dari buruh ya, adalah satu, ke Mahkamah Agung terhadap PP-nya di judicial review. Kemudian ke Mahkamah Konstitusi terhadap undang-undangnya. Bahkan kan ini sekarang kita mau ada DPR baru, legislative review. Jadi tidak berhenti untuk dicabut atau tidak dicabut, tapi undang-undangnya dulu. Bahkan di dalam DPR tadi saya bilang legislative review. Setidak-tidaknya karena ini PP-nya sudah dibuat, kan kalau udah ada PP berarti sudah bisa menjadi binding ya untuk dijalankan operasionalnya oleh menteri terkait, setidak-tidaknya kalau saya nggak salah 5 ya, yang di Dewan Pengawasnya itu, maka ditunda pemberlakuannya sampai daya beli buruh kembali normal, meningkat, daya dunia usaha mulai membaik. Betul, pertumbuhan ekonomi 5,2% sebagaimana dicanangkan oleh pemerintah. Tapi itu kan di capital intensif, di padat modal, tapi di labor intensif kan PHK di mana-mana. Udah PHK di mana-mana. Kemudian mereka dipotong upahnya ketika masih kerja, ketika ter-PHK itu kemana tuh uang taperanya? Jadi belum siap dari sisi itu. Oleh karena itu kita minta undang-undangnya direvisi, PP-nya dinyatakan tidak berlaku, setidak-tidaknya ditunda sampai kurun waktu ekonomi membaik. Kita nggak tahu kapan, ya makanya itu jangan diberlakukan dulu. Dan yang terakhir tentu kita mengharapkan memastikan lembaganya. Dia apakah betul tadi Pak Anton jaminan sosial atau bukan jaminan sosial? Kalau dia jaminan sosial, maka dia harus transparan. SJSN masuk Ya, di situ harus ada wali amanah supaya tidak ada korupsi. Karena kayak seperti kasus Asabri, Jiwasraya maupun Taspen, karena belum BPJS, walaupun nanti akan jadi BPJS di 2029, maka korupsinya itu merajalela. Nah, kalau dia BPJS, jaminan sosial dengan badan penyelenggaranya BPJS, dia ada aturan investasinya dibatasi. Diawasinya juga ketat, OJK, KPK, DPR, pemerintah, Dewan Pengawas di internalnya juga. Jadi itu lebih aman. Dan karena pertanyaan besarnya adalah uang yang dikumpulkan yang ratusan triliun ini dalam kurun waktu tertentu mau dipakai buat apa? Kalau dibilang mau dipakai buat rumah, nggak bisa kebeli. Kalau dibilang mau dipakai untuk tabungan agar seseorang bisa mempunyai rumah, tidak cukup nilai. Siapa yang berkepentingan terhadap nilai uang ini? Yang begitu besar kalau diakumulasi. Dan korupsi akan rawan, akan membebani buruh. Jadi kami minta tidak diberlakukan PP-nya, sekurang-kurangnya ditunda sampai batas waktu yang lebih panjang lagi. Dan untuk undang-undang bahkan kita mempersiapkan aksi dalam waktu seminggu 2 minggu ini, kita aksi turun ke jalan untuk menolak PP nomor 21 tahun 2024 tentang tapera tersebut. Demikian. Oke, Pak Anton, sebelum ke Pak Anton, saya mau garis bawahi dulu ke Bang Said Iqbal. Jadi sebenarnya program perumahan rakyat ini sebenarnya adalah amanah konstitusi ya. Tapi pada pelaksanaannya di undang-undang dan juga di PP-nya itu kayak melebar atau meleset, berbelok arah. Jadi bebannya malah di rakyatnya. Harusnya ada kontribusi dari negara, kan gitu ya, Bang Said Iqbal ya? Betul sekali. APBN dan APBD. Oke. Nah, Pak Anton, kalau Pak Anton sendiri melihat seperti apa? Kalau Presiden Jokowi kemarin ngomong ini sudah dihitung dengan sangat cermat. Bagaimana Pak Anton melihat pernyataan Presiden ini? Jadi, Mas Indra, kita kembali dulu kepada artinya pada saat proses pembentukan undang-undang ini. Sebenarnya undang-undang SJSN itu kan undang-undang nomor 1 tahun 2011 di zaman era Pak SBY.
yang sudah mengatur mengenai sistem jaminan sosial nasional. Ya. Jadi kalau kita konsisten, ini adalah bagian dari jaminan sosial, semestinya mengacu ke situ, dan Undang-Undang Tapera ini disahkan 2016 era Pak Jokowi. Nah, cuma kebetulan ya semua ya tidak ada yang aware mungkin, karena ini baru diundangkan, karena ada kalanya undang-undang tiba-tiba kan jadi undang-undang kan. Apa namanya, satu contoh Undang-Undang MK, ya ini tiba-tiba masa reses pun bisa dibikin. Iya. Jadi ini dari segi aspek konstitusinya. Nah. Tapi yang dikatakan Pak Peter tadi, ini tujuan mulia. Kalau tujuan mulia adalah pekerja mendapatkan rumah, kita mendukung. Dan itu sudah ada skim, yaitu MLT, manfaat lain tambahan, yaitu dana pencairan dana jaminan hari tua pekerja sebanyak 30% setelah dia 10 tahun menjadi anggota, dan itu akumulasi sekarang 160 triliun lebih. Dan itu belum seberapa dipakai. Itu kalau memang tujuannya mau untuk rumah untuk pekerja ya. Nah, kedua ada juga program KPR MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Rendah, ya. Nah, kalau ini sudah ada, kenapa ini tidak dimanfaatkan, diperkuat? Harus menciptakan lagi tapera. Nah, ini yang menimbulkan kan tanda tanya baru dari segi manajemen. Ya, ya. Yang dikatakan Pak Said Iqbal tadi, kalau di BPJS, jangan lupa BPJS Ketenagakerjaan menjadi sesolid ini, itu perjalanannya 27 tahun, Mas. Baru sampai stage seperti sekarang. Nah, tapera ini ya mungkin kita sudah ada di bumi ini baru bisa berhasil seperti BPJS Kesehatan ke tenaga kerja, itu pun kalau ada good corporate governance ya, saya tidak mencurigai. Tetapi itu makanya itu menimbulkan banyak pertanyaan. Filosofi daripada ini baik dari segi aspek legalnya maupun tujuannya, kita semua tidak mendapat jawaban. Nah, kembali lagi yang saya belum selesaikan tadi, yang Mas Ilbar katakan, karena ini dana yang lebih dana dari pekerja ya, yang dibayar dengan keringat. Itu BPJS itu ada yang menjadi dewan pengawas, unsur dari pekerja, unsur pengusaha, unsur pemerintah, dan unsur masyarakat. Ya, itu mengawasi, baik kesehatan maupun tenaga kerja. Ya. Tetapi ini semua dikelola oleh pemerintah. Jadi bagaimana ini Pak Peter yang mungkin bisa memberikan pencerahan? Dan sekarang ini muncul informasinya malah membahas ini nih, gaji-gaji mereka yang ada mengurus tapera ini. Jadi ada yang sampai 43 juta sekian dan lain sebagainya, walaupun dari pemerintahannya. Jadinya malah, ya jadi malah ke sana. Jadi semakin terasnya makin turun lagi nih masyarakat. Pak Peter, silakan Pak Peter. Tadi langsung dioper tuh sama Pak Anton tuh. Iya, ini saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal dengan Pak Anton tadi sekali menegaskan. Satu hal yang harus dilihat ya, ini kan turunan dari undang-undang. Sementara dari undang-undangnya sendiri sebenarnya sudah perlu dikritisi karena undang-undangnya sendiri itu sudah sebenarnya sudah tidak update sebenarnya ya. Karena undang-undangnya kan diberlakukan tahun 2016 yang menjadi payung dari peraturan pemerintah ini, PP ini ya. Nah, sementara undang-undangnya sendiri sebenarnya sudah tidak update karena sudah banyak sekali perubahan-perubahan di dalam konteks kalau kita bicara tentang perumahan. Karena sekarang ini sistem jaminan perlindungan sosial ya, itu sudah established, sudah adanya BPJS Ketenagakerjaan, di mana di dalam BPJS Ketenagakerjaan seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Anton juga, itu sudah ada layanan untuk perumahan. Ya. Jadi keberadaan undang-undang tahun 2016 ini tentang tabungan perumahan rakyat ini memang harus ditinjau ulang ya, karena sudah tidak update dan tidak harmonis ya dengan peraturan perundangan lainnya. Nah, jadi saya sependapat dengan Pak Iqbal tadi bahwasanya tidak hanya PP-nya dicabut, tetapi memang juga undang-undangnya sendiri harus ditinjau ulang dan harus diupdate, harus direvisi, disesuaikan sehingga pemerintah itu bisa memanfaatkan, bisa memperkuat program-program yang sudah berjalan.
program BPJS Ketenagakerjaan, ya, yang dimana di dalamnya ada jaminan hari tua, ya, yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk pekerja mendapatkan rumah, itu kan seharusnya diperkuat. Ya, Sudah bukan ada soalnya ya. dimunculkan program baru yang kemudian sifatnya malah mendistorsi dari apa yang sudah ada. Demikian juga dengan KPR. KPR program 1 juta rumahnya pemerintah, ya. Kemudian KPR MBR itu kan sudah berjalan. Dan itu tulang ujung tombaknya ada di BTN. Kenapa itu tidak diperkuat? Jadi sebenarnya sudah banyak ya program-program seperti untuk memudahkan masyarakat mendapatkan rumah, pekerja, sudah ada. Tidak dimaksimalkan di sana, tapi ini itu dimaksimalkan, dikasih payung undang-undang yang lebih update, undang-undang yang lebih harmonis, ya, bisa mensinergikan dengan apa yang sudah ada, ya, karena kita tahu undang-undang kita kan selalu diperbarui, diperkuat, dan ini terkait dengan perumahan ini juga saya kira harus dilakukan hal yang sama, sehingga program-program yang sudah berjalan dan sudah baik itu semakin diperkuat, ya, dan jangan didistorsi, ya. Nah, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah yang baik itu harus diperkuat. Ini kan justru kebaliknya yang dilakukan oleh pemerintah, ya. Pemerintah mengeluarkan program tandingan untuk program-program mereka yang sudah berjalan baik, kan memunculkan pertanyaan-pertanyaan tadi justru. Iya. Jadi semakin menebalkan dugaan-dugaan spekulatif tadi ya. Iya, makanya saya sebutkan ini hanya sekedar memunculkan kegaduhan yang tidak produktif, yang berdampak negatif terhadap pemerintah itu sendiri. Bang Said Mas, Iqbal. saya tambah sedikit, Mas Indra. Boleh sebelum Bang Kita Said ini Iqbal ya. pekerja dan pengusaha menjadi objek dari 2 undang-undang untuk isu yang sama, Yaitu isu perumahan. Hmm. Ya, itu di BPJS Ketenagakerjaan dan Tapera kan, Ya, sama-sama perumahan. Loh, apa ini benar? Dia kan. Dan saya sebenarnya belum katakan kita sebenarnya dari awal menolak undang-undang ini, malah sudah mengirim surat kepada Presiden Jokowi sebenarnya jauh sebelum ini. Malah keluar PP-nya sekarang ya. Ya, begitulah. Dan yang saya heran satu ya, Mas Indra, Ya. kalau di zaman Orde Baru ada program Perumnas dan saya kira itu sukses ya. Kenapa itu kok sudah tidak kedengaran sekarang ya? Dan jangan lupa pekerja itu akan lebih baik, lebih sehat dan lebih ekonomis kalau mereka itu tinggal di dekat tempat kerja. Nah, kita nggak tahu juga lahan di mana. Ini kan juga serba. Ya, betul. Ya, susah Serba juga membingungkan. kita menilai. Saya kira semua tahulah arahnya kemana ini, Mas. Ya. Ini kalau semua elemen menolak memang ada yang salah berarti kan. Memang jelas kesalahannya. Nah, Pak Said Iqbal, tadi Pak Said Iqbal kan menyebut bahwa akan melakukan ini aksi ya, turun jalan, protes dan bahkan akan uji materi karena PP uji materinya ke MA ya, ke Mahkamah Agung begitu. Nah, tapi Pak Said Iqbal beberapa waktu terakhir ini memang ada kebijakan-kebijakan yang agak menimbulkan tanda tanya. Saya agak lebar sedikit lah. Misalnya soal tiba-tiba ada UKT ini, kan tinggi sekali tuh UKT itu. Tapi cukup dipanggil, selesai, hilang. Dan hilangnya itu dadakan juga. Muncul dadakan, hilang dadakan gitu. Tapi bisa aja jalan memutar, karena katanya tahun depan UKT bisa diberlakukan. Gitu. Ini kayak gini-gini gimana Pak Said Iqbal akan mengawalnya supaya tadi benar-benar harus komprehensif tuntas tuh. Tadi kan katanya juga akan mengubah undang-undangnya, jadi ke MK juga nantinya gitu. Pak Said Iqbal. Ya, yang pertama sebelum menuju ke sana, kita harus membantah dulu sikap pemerintah yang mengatakan nggak usah khawatir, bahwa ini awal-awal akan ditolak, nanti akan diterima. Seperti BPJS, keliru. Yang dicontohkan oleh pemerintah bahwa BPJS akhirnya diterima itu di asuransi sosial, dalam hal ini BPJS Kesehatan. Nah, BPJS Kesehatan itu yang mampu programnya, yang mampu membantu yang tidak mampu, yang kaya membantu yang miskin. Tetapi kalau jaminan hari tua dan Tapera ini, dia adalah tabungan sosial. Nggak bisa yang mampu membantu yang tidak mampu. Misal tabungan saya 100 juta, ada si Badu 25 juta. Ketika membeli rumah si Badu karena kurang 25 juta, diambil dulu dari uang saya yang 100 juta. Nggak bisa. Maaf, karena dia tabungan sosial. Nah, oleh karena itu tidak Maksudnya bisa. Karena di terakhir nanti akan tetap diambil oleh si pemilik tabungan kan gitu ya, kurang lebih Pak ya? Iya, dan ketika diambil kan harus ada ketersediaan dana.
Nah, oleh karena itu harus dibantah sikap pemerintah itu. Yang kedua, masalah tentang nanti seperti kasus JHT, PP nomor 45 berubah lagi PP nomor sekian, diprotes oleh netizen, oleh masyarakat, berubah lagi. Nah, itu pasti akan terjadi seperti itu. Yang paling penting adalah memastikan bahwa masyarakat sipil, kelompok-kelompok buruh, pengusaha, dan masyarakat umum, ketika ada kebijakan yang merugikan kita semua, harus dilawan, baik secara hukum maupun secara konstitusi. Karena kita nggak bisa mengharapkan dari DPR yang sekarang ada. Karena mereka yang menciptakan itu. Oleh karena itu saya sih berkeyakinan masih ada jalan untuk merubah undang-undangnya melalui MK. Tentu dengan dorongan aksi, kalau bagi buruh kan itu salah satu harus didorong dengan aksi. Kasus Omnibus Law juga kan pekerjaan besar buat kawan-kawan buruh. Nggak mudah. Tapi kalau di sini masyarakat merasa dia semua dirugikan karena dipotong, memberatkan, semua orang kena. Termasuk pengusaha kena. Kasus JHT kan ingat nggak? Yang waktu itu mau diambilnya nanti kalau udah usia pensiun. Kalau ter-PHK nggak bisa diambil. Kan semua kena. Sehingga bereaksi semua. Nah, itu menjelaskan bahwa pemerintah memang tidak yakin dengan keputusannya. Karena nggak melibatkan semua pihak ketika mendiskusikan itu. Karena itu, cara pendekatan secara mekanisme hukumnya dijalankan, dan bagi buruh gerakan juga menjadi penting, dan kita mudah-mudahan berharap dari DPR yang baru, legislative review terhadap undang-undang Tapera ini dikaji ulang, diundang semua stakeholder. Dan yang terakhir, udah tahu pemerintah nggak bayar iuran, ngapain ngurusin Ikut ngelola. uang masyarakat sipil gitu loh. Ngapain ngurusin itu? Kalau dia aja nggak bayar kok. Dia ngurus-ngurus itu gitu loh. Kalau dia ASN, oke lah. Nanti bisa diambil APBN. Kekurangan dari ketersediaan rumah. Maka betul sekali, Perumnas itu hidupin lagi. Ini kalau harga tanah jauh dari pabrik, ongkos mahal, siapa yang mau beli rumah? Betul. Kemudian juga transportasi dari rumah tinggal ke pabrik atau perusahaan-perusahaan. Itu juga harus menjadi penting. Nah, lembaga semacam Perumnas, dialah yang melakukan kajian-kajian dan melakukan pembelian-pembelian dan sekaligus melakukan pembangunan-pembangunan. Seperti di Busan, Korea Selatan misal, atau di beberapa negara di mana ada pemukiman-pemukiman buruh yang dekat dengan pabrik, itu konsepnya kan ke atas. Itu bisa kita terapkan dalam waktu untuk jangka panjang. Makanya sekali lagi, Tapera ini udahlah, jangan memaksakan kehendak tanpa sebuah kepastian. Apalagi pemerintahan udah mau selesai. Kebijakan seperti UKT, KRIS, ingat nggak, kamar rawat inap standar, itu nanti iuran akan naik, yang atas turun, yang bawah naik. Itu juga kan merugikan bagi orang-orang yang tidak mampu. Kemudian sekarang Tapera, dari sisi buruh sebelumnya ada Omnibus Law. Di akhir ini kita berharap pemerintah sadar diri, menahan diri, jangan menambah beban buat orang-orang yang dalam kondisi tidak baik-baik saja, apalagi dunia usaha di sektor labor intensif, PHK di mana-mana. Mereka berat untuk melakukan itu. Jangan dipikir pengusaha, oh itu kan buruh yang bayar, biarin aja. Lah kalau buruhnya berat, dia minta naik gajinya kan ke pengusaha. Lah pengusaha itu susah lagi, ditekan-tekan lagi gitu loh. Dan udahlah, pokoknya itu lingkaran yang saling akan terlibat. Tapi semuanya ke pengusaha. Lah dia punya duit, ibarat kata ya. Kalau kata buruh, ya udah gue mau bayar. Nanti gue berunding upah naik yang tinggi gaji. Dihitung tuh yang 2,5% menjadi bagian yang dipotong Tapera, kata si buruh. Saya minta hitung sama pengusaha menjadi bagian dari naik upah. Di luar naik upahnya sendiri. Apa nggak pusing itu pengusaha? Yang kayak gini-gini kan harusnya dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Kira-kira demikian. Ini menarik ini. Harusnya kan sudah sangat jelas ya kalau elemen pengusaha, elemen
dari pekerja atau buruh, sama-sama melihat ini sesuatu yang aneh Pak Peter, ya kan? Ini sudah jelas berarti pemerintah ini ngapain sih ngeluarin seperti ini tuh, dan sementara program serupa banyak yang ada dan bisa dimaksimalkan. Sementara ini hitung-hitungan juga nggak masuk akal bisa dapat rumah. Ada banyak yang memang konyol dan sekarang tiba-tiba dilakukan di masa akhir Presiden Jokowi gitu loh. Apa ini sebagai penutup Pak Peter, saran yang bisa disampaikan sebelum saya ke Pak Anton? Ini kan sebuah rancangan program yang menurut saya sama sekali tidak didasarkan sebuah kajian yang cukup, ya. Dibuat secara terburu-buru, ya, tanpa mempertimbangkan banyak aspek, ya. Semua aspek yang sebenarnya sangat terang benderang, ya. Saya kira nggak mungkin pemerintah nggak tahu apa yang disampaikan oleh Pak Iqbal sama Pak Anton tadi, kan. Sehingga menurut saya ini ada sesuatu di balik ini yang tidak cukup transparan diungkap, ya. Dan oleh karena itu sebuah kebijakan yang tidak transparan, ya, ini berbahaya. Menurut saya sependapat dengan Pak Iqbal tadi, jangan sampai di akhir kepemerintahan Pak Jokowi justru melahirkan sebuah liabilities, ya, suatu beban bagi pemerintahan baru nantinya. Kalau ini dipaksakan. Jadi menurut saya, ya, ini timnya Pak Prabowo juga saya kira bisa bersuara juga, ya, karena ini tetap akan menjadi bebannya Pak Prabowo sebagai presiden baru nantinya. Jangan sampai program ini dipaksakan dan kemudian menjadi getahnya itu nanti di pemerintahan Pak Prabowo, ya. Karena kalaupun nanti ada aksi yang disampaikan oleh Pak Iqbal, saya kira aksi itu tidak akan hanya 1 hari 2 hari. Betul. Kalau ini dipaksakan, ini akan berlarut-larut dan kemudian memunculkan sesuatu gejolak baru yang tentunya pasti akan menjadi beban bagi pemerintahan baru nanti. Ya, kita harapkan pemerintah cukup bijak, ya, bahwasanya suara-suara yang sudah disampaikan, ya, oleh semua pihak. Ya, ini menarik kan, seperti saya sampaikan tadi. Ya, bagaimana dua kutub yang biasanya nggak pernah bersatu sekarang saling dukung, nih. Pak Iqbal sama Pak Anton mewakili pekerja dan pengusaha bisa berkata sama, 100% saling mendukung. Itu hal yang menarik, ya. Dan ini sekaligus menegaskan bahwasanya ada yang salah di dalam kebijakan. Betul, betul. Bahkan tadi ini Pak Said Iqbal tadi menyampaikan narasinya, kasihan nggak tuh pengusaha, sampai begitu tuh. Itu jarang sekali tuh. Tumben nih Pak Iqbal. Tumben nih. Oke Pak Anton, silakan sebagai penutup mungkin kesimpulan biar pemerintah yang melihat ini sadar kembali. Saya bawahi Pak Iqbal dan Pak Peter tadi mengenai yang tiba-tiba muncul UKT dan lain-lain. Pada satu malam kita menerima viral mengenai ada rencana dari wacana dan mengadakan rapat besoknya oleh kantor Marinvest, kantor dari Pak Luhut. Ya kantornya Pak Luhut lah, tapi yang organisasi level deputy atau asisten deputy. Yang kita surprise adalah judulnya Pak Peter, iuran pariwisata. Wah, kita ini bingung. Jadi kita ini sudah tidak konsisten dengan definisi yang benar. Pajak itu seperti Pak Iqbal jelaskan, pemerintah tentukan seberat apapun kita harus bayar Pak Peter, karena itu memang wajib. Bahwa bijaksana atau tidak soal kedua. Retribusi harus ada filosofinya. Retribusi itu karena saya mendapat kontra prestasi, saya parkir mobil dan lain-lain, saya bayar retribusi parkir. Tetapi kalau bangsa iuran pariwisata dan lain-lain, ini logikanya di mana ini? Ya termasuk buruh pun kalau mau harus kunjungan, katakan mengunjungi keluarga yang sakit, harus membayar iuran pariwisata. Nah ini yang walaupun istilahnya layu sebelum berkembang, karena malam itu kita ribut viral kemana-mana, besoknya dapat berita bahwa undangan itu ditunda untuk waktu tidak tertentu, waktu belum ditentukan. Artinya bahwa kita ini sekarang meninggalkan yang dikatakan zaman Orde Baru lagi, Pak. Ya. Kita kalau mengevaluasi harus membandingkan dengan yang lama, bagaimana baik, mana tidak. Saya kira para ekonom seperti Pak Peter hafal betul yang namanya RIA, Regulatory Impact Assessment. Sebelum kebijakan itu dikeluarkan, ajak lobby dengan stakeholder. Kalau yang nanti membayar adalah buruh, yang paling besar komposisinya, ya paling tidak buruh diajak bagaimana kalau kita mau kenakan ini. Baru dijelaskan benefit buat kalian ini dan seterusnya kan.
Nah, ini yang menurut saya belakangan ini sudah hilang dari peredaran, sehingga bisa ada permen itu bisa dalam 1-2 bulan 3 kali berubah. Ada yang sudah diumumkan, termasuk oleh Presiden, ditunda lagi setelah timbul protes. Jadi begini, apakah kita lebih maju? Saya nggak tahu. Apa lebih maju, apa lebih mundur ya. Tetapi yang persoalan, kalau saya lihat angka besarnya, ini serius Mas Indra. Ya. Kalau kita lihat seperti pengangguran, kita mau pakai data mana Pak Peter? BPS mengatakan pengangguran 8 juta orang. Menurun. Tapi kalau kita lihat yang dikatakan Mas Iqbal tadi di Omnibus Law, yang mencari pekerjaan itu 45,8 juta. Sekarang kalau Pak Peter tanya ke saya, "You statusnya apa?" Saya pencari kerja, Pak. "Oh, kamu menganggur." Bukan pencari kerja, tapi kamu bekerja enggak? Ya tidak bekerja. Saya juga bingung menjelaskan bagaimana ini. Termasuk orang miskin. Orang miskin kalau data BPS 28 juta. Tapi kalau kita lihat BPJS Kesehatan yang dibayar iuran oleh pemerintah, baik APBN maupun APD, 130 juta lebih. Lah lantas kehebatan kita ini Mas Iqbal di mana sekarang ini kan? Kalau kita bilang ekonomi kita kuat, ya itu kalau makro memang betul. Tapi 0,1% dimiliki berapa orang itu? Artinya 0,1 orang Indonesia menguasai kue nasional berapa? Ini yang jadi soal lah, itulah gini rasionya kan. Jadi saya kira udahlah, tolong tinggalkan legacy yang baik, dan yang ini sekedar guyon, ini jangan tanggapi serius Pak Iqbal dan Pak Indra dan Pak Peter. Jangan-jangan kalau buruh dan pengusaha bersatu ini kiamat sudah dekat ini Pak Iqbal. Hanya joke ini. Jadi Pak Anton, maju atau mundur kita ini? Ya, artinya begini. Parkiran. Kita lihat aja data-data tadi, mungkin Pak Peter bisa membaca, kalau dengan kemiskinan yang besar, pengangguran atau pencari kerja yang besar, kita lebih maju atau lebih mundur? Dan jangan lupa ya Pak, saya diingatkan oleh almarhum Pak Pandi Raja Silalahi. Makro itu adalah kumpulan mikro. Kok kalau mikronya semua mengeluh, kenapa makronya baik? Nah, ini yang saya tidak bisa menjelaskan, jujur saja Pak Peter. Pak Peter mungkin yang lebih ahli. Cukup jadi clue itu ya, biar masyarakat yang nonton yang ini. Oke Pak Said, silakan Pak Said sebagai penutup. Iya, pertama kebutuhan perumahan adalah penting dan tanggung jawab negara untuk menyediakan itu, dan tentu buruh setidak-tidaknya mendukung tentang ketersediaan rumah. Itu perintah konstitusi. Yang kedua, oleh karena itu yang pertama kali bertanggung jawab adalah negara, dalam hal ini pemerintah. Bukan mengembalikan tanggung jawab itu kepada masyarakat, pengusaha ataupun pekerja. Iuran boleh saja dalam batasan tertentu, tapi negara, APBN dan APBD harus ada ketersediaan. Dengan demikian pemerintah mengiur. Yang ketiga, lembaga ini harus jelas. Jangan seperti Asabri ataupun Taspen, di mana ketika korupsi menguap begitu saja. Kalau dia mau sistem jaminan sosial, tadi Pak Anton bilang, undang-undang SJSN-nya harus dirubah, karena harus ditambah program. Kalau dia bukan sistem jaminan sosial, maka harus dipastikan mau bentuknya apa. Badan pengelolanya, programnya, maupun sumber pendanaannya. Dan pertanggungjawabannya kepada siapa. Memang kami mengharapkan dia menjadi sistem jaminan sosial, tapi tentu betul harus merubah SJSN, Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS. Dan sebaiknya di satu lembaga seperti CPF-nya Singapura atau APF-nya Singapura atau CBF-nya Malaysia. Satu pengelola, banyak pengelola juga buat apa? Uangnya juga dari sumber yang sama kok. Dan yang terakhir, ingat, bagi buruh ketika dia terbebani terhadap biaya-biaya, tentu dia akan mintanya ke pengusaha, baik secara berunding maupun dari sisi kebijakan perusahaan kalau dia tidak ada serikat buruh tanpa melalui perundingan. Akhirnya semua menjadi high cost, biaya tinggi, kalau tidak hati-hati. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Saya kira ini sementara ini kita cukup. Kita akan lihat ke depan seperti apa, karena kita akan kawal terus kebijakan-kebijakan yang dinilai bisa ugal-ugalan ya. Muncul tiba-tiba, hilang tiba-tiba, gitu ya. Tapi ternyata lewat jalan memutar muncul di waktu yang kita mungkin lengah.
Nah, kita akan kawal bersama. Terima kasih Pak Peter Abdullah, Pak Anton, Bang Said Iqbal atas waktunya di Crosscheck akhir pekan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih. Pak Indra. Panton, Pak Peter. Yuk. Ya, itu tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam Crosscheck. Semoga ini menambah wawasan kita semua di setiap hari dan kita akan kawal terus bagaimana pelaksanaan tapera ini dan apakah nanti akan mendapatkan evaluasi atau peninjauan kembali dari pemerintah, karena kita tahu sama-sama simak tadi pernyataan dari pengusaha, pernyataan dari serikat pekerja, dan pernyataan dari ekonom melihat bahwa ini adalah kebijakan yang bisa disebut janggal. Saya Indra Maulana, terima kasih Anda menyaksikan Crosscheck. Sampai jumpa.